Subtema 3. Pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Pembelajaran 4. Coba perhatikan teks percakapan berikut. Begitu pula dengan para petani yang beraneka ragam keahliannya. Ada yang memiliki sawah, kebun singkong, kebun jagung, dan lain-lain. Pada pembahasan sebelumnya, para petani yang memanfaatkan sistem irigasi ini bernaung dalam satu wadah organisasi agar mereka dapat saling membantu satu sama lain. Apa ya jadinya jika tidak ada kerukunan antar para petani tersebut? Apakah perbedaan yang terdapat dalam masyarakat memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan masyarakat tertentu? Sanggar tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi kreativitas seni warga masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. Disinilah tempat berkumpul mereka yang ingin mengenal lebih dekat tentang tarian tradisional khas daerah mereka. Sanggar tari juga tempat berkumpul para penari di daerah sekitar yang ingin memajukan dan melestarikan budaya daerah mereka. Salah satu sanggar tari yang aktif dalam melestarikan tarian tradisional daerah mereka adalah Sanggar Tari Kambang Tigarun dari Kalimantan Selatan. Sanggar tari ini memiliki misi menumbuhkan dan memupuk cinta budaya Nusantara, khususnya daerah Kalimantan Selatan, sehingga tetap lestari. Sanggar tari ini juga menciptakan berbagai kegiatan seni di lingkungan sendiri, yang kelak dapat maju hingga ke jenjang internasional sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Sanggar Tari Kambang Tigarun ini tidak membatasi anggotanya. Semua dapat menjadi anggota, baik itu mereka yang baru masuk ke dunia seni tari ataupun mereka yang memang sudah lama berkecimpung di dunia tari. Hal ini tetap mengacu pada tujuan didirikannya sanggar ini, yakni mewadahi para muda-mudi Kalimantan Selatan untuk menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas di bidang seni tari. Sanggar tari merupakan contoh sebuah pembangunan sosial budaya, berlandaskan pada keberagaman yang terdapat di dalam keanggotaan organisasi. Sanggar tari ini pun menjalani kiprahnya sebagai sebuah wadah bagi para pemuda dan pemudi Kalimantan Selatan untuk secara positif mengembangkan bakat dan kemampuan diri. Keragaman sosial budaya menjadi modal pembangunan nasional. Contoh keragaman budaya adalah keragaman suku bangsa. 1. Suku bangsa yang ada di Indonesia adalah suku Jawa atau Pulau Jawa, Batak dan Nias atau Sumatera Utara, Minangkabau atau Sumatera Barat, Sunda atau Jawa Barat, Betawi atau DKI Jakarta, Bugis dan Toraja atau Sulawesi Selatan, Sentani dan Asmat atau Papua. 2. Keragaman bahasa. Contoh, bahasa Aceh dari Aceh, Batak dari Sumatera Utara, Minangkabau dari Sumatera Barat, Betawi dari DKI Jakarta, Sunda dari Banten dan Jabar, Jawa dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. 3. Rumah adat. Contoh rumah adat Bolon dari Sumatera Utara, Gadang dari Sumatera Barat, Joglo dari Jawa, Lamin dari Kalimantan Timur, Tongkonan dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dan Honai dari Papua. 4. Pakaian tradisional. Contoh blangkon dan baju beskap dari Jawa Tengah,
baju surian dan blangkon dari Yogyakarta, baju telu belangan dan daster dari Riau, ulas dan sabe-sabe dari Sumatera Utara. 5. Senjata tradisional. Contoh rencong dari Aceh, keris dari Jawa, mandau dari Kalimantan, badik dari Betawi, celurit dari Madura, badik dari Sulawesi Selatan, jenawi dari Riau, dan trisula dari Sumatera Selatan. 6. Makanan khas. Contoh, gudeg dari Yogyakarta, rendang dari Padang, pempek dari Palembang, rujak cingur dari Surabaya, ayam betutu dari Bali, papeda dari Maluku dan Papua. 7. Upacara adat. Contoh, upacara kasodo dari Tengger, lompat batu dari Nias, grebek suro dari Solo, ngaben dari Bali. Manfaat keragaman sosial budaya. 1. Menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung. 2. Mempererat rasa persatuan dan kesatuan. 3. Memperkaya budaya bangsa. 4. Memperluas wawasan masyarakat tentang keanekaragaman sosial budaya. 5. Meningkatkan ketertarikan wisatawan domestik dan mancanegara untuk mengunjungi Indonesia. Coba perhatikan iklan elektronik layanan masyarakat tentang pentingnya keragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Indonesia terdiri dari ribuan pulau dengan 200 juta lebih penduduk. Ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ragam agama. Sumber daya melimpah dari Yang Maha Kuasa. Jadikan kerukunan dan keragaman modal pembangunan. Anda dan saya bisa jadikan Indonesia lebih baik. Bergerak maju, lanjutkan pembangunan, mengabdi untuk negeri. Dalam pembuatan iklan di sebuah media elektronik, diperlukan alat bantu yang dinamakan storyboard. Storyboard berbentuk sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Dengan bantuan storyboard, kita dapat menyampaikan ide cerita dengan mudah kepada orang lain. Hal ini sangat penting agar setiap pihak yang berperan dalam pembuatan iklan memiliki pengertian yang sama dengan apa yang kita hendaki. Coba perhatikan kelanjutan percakapan berikut. Tubuh manusia memerlukan asupan air putih yang cukup. Kurangnya asupan air putih dapat berdampak bagi kesehatan tubuh. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Membuat sel-sel otak menjadi tidak aktif. 2. Menurunkan konsentrasi. 3. Menyebabkan halusinasi. 4. Menyebabkan infeksi kandung kemih. 5. Buat kulit kusam. 6. Mengganggu fungsi ginjal.